Halo shalom saudara, selamat pagi, jumpa lagi dalam channel YouTube Kerinduanku Ministry bersama dengan saya, Pastor Nathanael Gwaneda. Sebelum kita mulai pemberitaan firman hari ini, mari kita bersama dalam doa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih, Kau baik, Kau setia, Kau luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan diberkati, mau mendengar firman-Mu. Kami berdoa, urapi kami, urapi hati telinga kami, agar kami akan ditabur, membuat kami semakin bertumbuh, berakar, dan kuat dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan memberikan firman Tuhan tentang how to connect with God. Bagaimana cara kita koneksi sama Tuhan dalam serial The Secret of Prayer. Bagaimana cara kita dalam berdoa sama Tuhan. Kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam terjemahan NLT version dikatakan, If you stay joined to me, and my word remain in you, you may ask any request you like, and it will be granted. Stay joined to me. Dalam terjemahan lainnya dikatakan connected. Kalau engkau connect sama Tuhan, maka apapun yang kau minta, Tuhan pasti kasih sama saudara. Baik dari kita hanya berdoa, tapi kita nggak connect sama Tuhan. Doa hanya cuma jadi engkau bacakan list permohonanmu, kau bacakan list apa yang kau mau, and that's it, dan amin. Padahal kita semua tahu, doa adalah sebuah hubungan. Saya percaya sudah pasti entah punya pasangan, punya suami, punya istri, punya orang tua, atau punya anak. Dan saya yakin, engkau berkomunikasi sama mereka, nggak cuma bacakan list permohonanmu dan kau pergi kan? Begitupun sama Tuhan. Baik dari kita hanya sibuk dengan doa yang panjang, doa yang puitis, terus sebenarnya roh kita, hati kita gak connect sama Tuhan. Baik dari kita memanjang doa kita. Maka dalam Matius 6, 7-8 dikatakan, lagi pula dalam doamu, jangan kau bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlu sebelum kamu mintanya. Baik dari kita pengen kan doa. Kalau kita hamba Tuhan atau kita lihat orang-orang yang menurut kita secara doa kuat, mereka usah doa setengah jam bermenit dan kita pengen kayak gitu. Kita ada usaha, coba. Ini pengalaman pribadi saya. Saya pengen doa setengah jam. Saya panjang-panjangin, saya coba semaksimal mungkin. Tapi pas sudah melek kita cuma 10 menit. Dan dari kita bilang, wah kayaknya doa gini ya, susah banget sih doa, kok gue udah doa panjang lebar tapi kok cuma segini. Dan kita mulai males doa, kita mulai ngerasa kayak doa mau sekolah, kayak doa susah ya, kayak doa kayak ini, kayak bukan doa, bukan passion deh, bukan passion gue deh, kayak doa bukan panggilan gue. No, setiap kita dipanggil untuk doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kau nggak pernah doa, sebenarnya kau nggak pernah nafas. Secara jasmani engkau bernafas, tapi secara roh engkau nggak bernafas karena engkau nggak pernah berdoa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa punya jam doa, bisa berdoa yang terkoneksi sama Tuhan. Yang pertama adalah jadilah tenang. Dalam Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi God's Word dikatakan, let go of your concern, then you know that I am God. Dikatakan bahwa saat kau berdoa, engkau tenang dulu. Di dunia yang kayak pace-nya cepat kayak sekarang, di dunia yang menuntut banyak, ayo dong lo jam segini harus begini, ayo besok bangun pagi. Saya tahu untuk jadi tenang, untuk doa, sulit. Tapi itu adalah hal keharusan. Itu adalah hal yang engkau harus siapin. Saya tahu kok banyak deadline, saya tahu kok badan capek, saya tahu kok mungkin di rumah ada tanggung jawab, engkau habis ngantor, mungkin kau seorang ayah, seorang bapak, di kantor engkau kerja keras sampai rumah, engkau ngurusin anakmu, engkau punya waktu sama istrimu, saya tahu. Dan itu bagus, dan itu penting. Tapi setelah itu, kita gak punya tenaga buat doa sama Tuhan. Habis itu, daripada kita doa, kita pilih cicil kerjaan, ya besok gak terlalu banyak kerjaannya. Istirahat aja kali ya. Me time kali, bukan social media. Kan gue deserve hari ini buat me time. Hari ini berat buat gue. Udah capek, dan tidur, dan gak doa. Atau doa sekarang, aminnya pagi-pagi. Atau doa sih, Tuhan makasih ya, berkati aku, amin. Hubungan apa yang kayak begitu sama Tuhan? Saya yakin saat engkau mau sama pasanganmu, istrimu, suamimu, gak mungkin dia begitu doang kan? So hari ini, tinggalin sejenak,
Kasih waktu untuk doa sama Tuhan, untuk bangun hubunganmu sama Tuhan. Karena 1 Petrus 4 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat doa. Dunia, percayalah, dunia gak akan semakin baik. Kau cek berita, perang di mana-mana, krisis di mana-mana. Kalau aku gak punya pegangan yang benar, yaitu Tuhan Yesus, apa kekuatan menghadapi dunia ini? Apa kekuatan menghadapi orang jahat di luar sana? Yang mungkin kau gak tahu, mungkin dia gak suka sama saudara. Apa kekuatanmu kalau bukan Tuhan? Dalam Mazmur 103:2 dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih artinya kayak engkau anak bayi lagi dikasih susu sama orang tuamu. Dan anak bayi yang nangis, orang tuanya datang sama dia, dan orang tua kasih susu sama dia. Itu gambaran saat engkau datang sama Tuhan. Di tengah tantangan yang kau hadapi, di tengah musuh yang lagi berdiri sama saudara, di tengah keberatan beban dalam hidupmu, target, ekspektasi, tuntutan, apapun yang kau hadapi hari ini, engkau cry out sama Tuhan, dan Tuhan akan datang sama saudara dan bilang, oke, lo sama gue hari ini. Dan dia akan sama anak bayi yang dikasih susu sama ibunya, sama orang tuanya, dia akan tenangin saudara. He will comfort you. Satu kutipan nabi saya dikatakan gini, the more we train ourselves to spend time with God and Him alone, the more we'll discover that God is with us at all times and in all places. Supaya kita ngelatih diri kita buat doa, buat kita bangun hubungan kita sama Tuhan, kita makin sadar bahwa Tuhan ada sama kita dimanapun kapanpun. Kadang bukan Tuhan yang nggak ada, bukan Tuhan yang kau nggak ada, bukan Tuhan yang nggak ada, bukan Tuhan yang nggak ada sama saudara. Engkau yang terlalu sibuk, engkau yang terlalu busy dengan pekerjaanmu, supaya engkau lupa sama Tuhan. Kira engkau udah ada masalah, kau baru cari Tuhan. Yesus pun saat di dunia pernah hebat, pernah luar biasa. Dalam Lukas 5:16 dikatakan, akan tetapi yang mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Yesus loh, anak Bapa di surga, masih doa. Yesus loh, pelayanannya keren. Kemana-mana jalan kaki, capek gak? Capek pasti. Capek. Tapi dia kasih space buat doa sama Tuhan. Saya yakin, kalau kita refleksiin hidup firman ini, kita pasti malu. Gak ada yang lebih suka pada Yesus lah. Gak ada. Bahkan Daud 7 kali berdoa. Daud raja 7 kali berdoa. Daniel Perdana Menteri 3 kali sehari dia berlutut berdoa di depan Tuhan. Gak ada Perdana Menteri di sini. Gak ada yang lebih sibuk dari mereka. Tapi kunci mereka berhasil apa? Dia berdoa sama Tuhan. Lagi-lagi jangan kasih sisaan sama Tuhan. Kasih spot waktu terbaik, jam terbaik, tenaga yang terbaik. Jangan cuma capeknya doang. Dia layak dapat yang terpilih setiap saudara. Yang kedua adalah dalam doamu, kau harus jujur, kau harus tulus dan apa adanya. Be honest, be real. Tentang apa yang kau lagi rasain hari ini. Dalam Yeremia 29:13 dikatakan, apabila kau mencari aku, kau menemukan aku apabila kamu menaikkan aku dengan segenap hati. Doa itu jujur apa adanya. Doa bukan buat puitis-puitisan, no. Banyak dari kita doa, kita pengen doa kita panjang. Kalau kita doa depan umum, kita dipanggil, bro, ayo dong doa, pimpin doa dong, doa makan. Kita panjang-panjangin doa kita. Kita berat-beratin suara kita. Kita bisa mengimpress, membuat orang lain tahu sama doa kita. Kita bilang orang kayak gitu dia dapat upahnya. Bahkan terlebih ada doa yang buat Tuhan terkesan. Kayak apa tuh doanya tuh? Doa yang panjang, kalimatnya puitis, oh Tuhan Yesus. Tuhan bukan anak remaja yang bisa digombalin. Yang Tuhan cari bukan kata-katamu. Yang Tuhan cari adalah hatimu yang sungguh-sungguh bicara sama Dia. Itu yang Tuhan mau. Engkau boleh doa panjang lebar, tapi hatimu gak di situ, percuma. Tapi engkau boleh doa cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mungkin kau gak bisa ngomong lagi, kau cuma bisa nangis. Saya bilang Tuhan, dan kau nangis. Hatimu mengandalkan Tuhan. Hatimu berseru sama Tuhan, kerawat sama Tuhan. Yang kayak gitu yang Tuhan cari. Yang kayak gitu yang Tuhan cari. Jadi hari ini, saya gak pakai saudara, tapi kalau itu engkau, ayo sama-sama kita belajar. Kalau cara doamu seperti itu, ayo sama-sama kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita bertumbuh dalam doa sama Tuhan. Amin. Lagi-lagi doa bukan soal kata-kata.
Doa bukan soal sajak-sajakan, bukan. Doa lagi bicara hatimu yang mengandalkan Tuhan. Hatimu yang tahu betul hidupmu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang ketiga yang terakhir adalah, dalam doamu adalah believe God will answer. Percaya bahwa Tuhan pasti jawab doa kita. Jawaban selalu ada 3 kan? Ya, tidak, dan nanti. Percaya pasti jawab doa kita. Kalau Tuhan gak jawab, jangan kecewa. Dan yang penting hatimu mengandalkan Tuhan. Ada 2 faktor dalam doa kita yang dijawab sama Tuhan. Yang pertama adalah anugerahnya, yang kedua adalah iman kita. Itulah mujizat. Saat anugerah Tuhan, saat kebaikannya, saat belas kasihannya ketemu sama iman kita. Jadi dalam doa, siapin imanmu. Jangan hanya doa panjang lebar, amin. Habis itu, kayak gak mungkin deh. Kayak gak mungkin deh doanya dijawab. Kayak gak mungkin deh gue berhasil besok. Buat apa doa kalau kau gak percaya sama Tuhan? Buat apa kau nangis, udah nangis basah, tapi ujungnya terlalu kuat musuh gue, gak bisa. Buat apa? Siapin imanmu, siapin percayamu. Amin. Saya rindu agar renungan hari ini, firman hari ini merubah hubunganmu sama Tuhan menjadi lebih baik, agar jalan doamu semakin kuat sama Tuhan, agar hubungan sama Tuhan semakin erat. Karena kau bisa baik sama bosmu, kau bisa jaga perasaan pasanganmu, kau baik sama orang mungkin yang kau pikir perlu dijaga. Yang terlebih lagi, hubunganmu sama Tuhan adalah hal yang paling penting yang harus dijaga. Amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita satu pujian di hadapan Allah. Dan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari datang sama Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan Dia ubah hidupku dan baru setiap kali. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi sujud di altarnya, kayak buat hidup kami. Sujud di altarnya. Bawa doamu, bawa hidupmu sama Tuhan. Bawa setiap pergumulanmu sama Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati setiap kami, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu
sesuatu terjadi saat kau datang sama Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, dengan iman katakan sesuatu pasti terjadi saat kau datang sama Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang sama Tuhan membawa segenap masalahan, beban, tantangan, rintangan, apapun yang kami hadapi sama Tuhan. Kami percayakan setiap tantangan kami, setiap beban kami ke dalam Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami datang sama Tuhan, Firman berkata pasti berkelegaan untuk setiap kami. Kau berikan jalan keluar, Kau beri kekuatan bagi kami. Ampuni kami kalau kami memandang rendah beban kami sama Tuhan. Ampuni kami kalau kami menyepelekan apa itu doa sama Tuhan. Sungguhnya doa ada kekuatan bagi kami orang percaya. Tuhan, ajar kami bahwa kami dalam pengenalan, dalam kerinduan untuk selalu bersekutu sama Tuhan. Berikan kekuatan untuk tidak malas, untuk tidak disibukkan dengan apapun yang iblis taruh yang membuat hubungan kami jauh sama Tuhan. Kami berhidup kami ke dalam tangan-Mu, kami bersetiap masalah kami percaya kemenangan, pertolongan selalu tersedia bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat punya journey yang baru sama Tuhan, yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.